Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Alia Rizka. Oh iya, di video sebelumnya aku udah bikin cara menghitung masa subur dengan siklus haid yang teratur. Tapi ternyata banyak banget komentar yang masuk dan mereka pada minta request dibikinin video tentang cara menghitung masa subur dengan siklus haid yang tidak teratur. Karena ternyata banyak banget yang siklus haidnya itu nggak teratur kayak aku. Ya, jadi kali ini aku mau bikinin kalian cara menghitung masa subur dengan siklus haid yang tidak teratur. Karena banyak banget yang request ya. Sebelum aku kasih penjelasan tentang cara menghitung masa subur dengan siklus haid yang tidak teratur, yang udah nonton video aku yang kemarin tentang cara menghitung masa subur dengan siklus haid yang teratur, itu di komentar aku kasih pin dan aku kayak ngepolling gitu loh, kalau misal aku besok tembus 10.000 subscriber, kalian pada setuju nggak sih kalau misal aku bikin grup WA, grup WhatsApp yang isinya tentang sharing program hamil, sharing kehamilan juga gitu kan. Nah, buat kalian yang belum subscribe, jadi tolong subscribe channel YouTube aku dan kasih tahu ke teman-teman kalian yang lagi promil atau yang sedang hamil buat subscribe juga biar aku cepet tembus 10.000 subscriber, biar kita cepet-cepet bisa sharing. Dan jangan lupa buat kalian yang suka sama channel YouTube aku, buat yang suka sama video-video aku, jangan lupa di like videonya dan komen serta share ke sosial media yang kalian punya. Oh ya, satu lagi, jangan pernah skip video aku. Kalau kalian nonton, tonton dari awal video sampai akhir video, biar kalian itu lebih jelas gitu penjelasannya, lebih ngerti, lebih paham gitu. Karena nggak sedikit komentar yang masuk ke aku, mungkin karena kalian nontonnya nggak dari awal sampai akhir atau di skip skip gitu, jadi kayak depan, tengah, terus belakang nontonnya gitu, jadi nggak semuanya ditonton. Jadi kalau misal kalian komen ke aku, ternyata di penjelasan aku tuh udah ada, nah, dan kalian tanyakan lagi gitu. Jadi please tonton sampai akhir ya, dari awal sampai akhir. Oke, langsung aja kita ke videonya. Nah, ketika seorang wanita mempunyai siklus haid yang teratur, itu akan dengan mudah dia menghitung atau mengetahui masa suburnya. Yang belum nonton videonya bisa ditonton dulu di atas sini. Aku udah bikinkan, insya Allah jelas ya kemarin, cara menghitung masa subur yang siklus haidnya itu teratur. Tapi banyak banget wanita yang siklus haidnya itu nggak teratur, termasuk aku. Aku juga sangat-sangat nggak teratur siklus haidnya. Dan ini lebih sulit dan lebih kayak rumit gitu cara menghitungnya, dan lebih lama juga cara menghitung masa suburnya. Jadi kalau kemarin ada beberapa komentar yang masuk ke aku tanya tentang bedanya siklus haid yang teratur sama siklus haid yang enggak teratur itu gimana sih, Kak? Jadi siklus haid yang teratur itu adalah siklus haid yang setiap bulannya siklusnya itu sama, sama panjangnya, sama rentang waktunya. Misalkan siklus haid setiap 28 hari sekali atau siklus haid setiap 30 hari sekali gitu. Beda dengan siklus haid yang tidak teratur. Karena di siklus haid yang tidak teratur ini eh, rentang waktunya atau jarak antara bulan kemarin dan bulan sekarang itu berbeda-beda. Jadi antara 21 hari sampai 35 hari sekali. Jadi beda ya sama siklus haid yang teratur, misalkan setiap 28 hari sekali udah pasti dia haid. Tapi kalau misal di siklus haid yang tidak teratur, kadang 21 hari sekali, kadang 25 hari sekali, atau kadang malah sampai 35 hari sekali. Jadi akan susah kita menghitung masa subur uh, yang terjadi pada kita gitu. Padahal dengan mengetahui masa subur seorang wanita, apalagi yang udah bersuami ya, itu akan lebih mudah lagi atau akan lebih cepat lagi mempunyai momongan, karena di masa subur ini adalah masa-masa emas di mana pasangan suami istri diharuskan berhubungan badan lebih intim lagi karena peluang hamilannya itu lebih tinggi. Nah, untuk menghitung masa subur yang dengan siklus haid tidak teratur, kalian perlu mencatat 6 siklus haid kalian. Jadi 6 bulan
siklus haid kalian. Jadi aku contohin ya di sini, aku misalkan kasih Januari, bulan bulan Januari. Januari kalian punya siklus haid misalkan 22 hari. Siklus haidnya 22 hari. Kemudian Februari kalian punya siklus haid 30. Kemudian Maret 32 hari. April jadi 27 hari. Mei misalkan kalian punya siklus haid 25 hari. Dan Juni 29 hari. Dan rumus untuk menghitung mencari masa subur yang tidak teratur, rumusnya adalah siklus haid terpendek. Kita cari siklus haid yang terpendek. Jadi 22 dikurang 18. Kemudian siklus haid yang terpanjang ada 32 dikurang 11. Nah, jadi didapatkan hasilnya 22 dikurang 18, 4. Dan 32 dikurangi 11, 21. Nah, 18 dan 11 ini adalah rumus. 18 itu rumus untuk menentukan awal masa subur kita, yaitu hari keempat. Dan 32 dikurangi 11, 11 adalah rumus untuk menghitung hari terakhir masa subur kita. Nah, hari ke-21 di sini. Jadi artinya masa subur kalian terjadi pada hari keempat setelah haid terakhir kalian dan sampai tanggal 21 dari hari haid terakhir kalian. Nah, biar lebih gampang, aku mau kasih contoh perhitungannya. Misalkan kalian haid terakhir itu pada tanggal misalkan 1 Juli ya, misalkan 1 Juli. Nah, untuk menentukan masa suburnya, kapan dimulainya masa subur, 1 ditambah 4 sama dengan 5. Kemudian untuk masa berakhirnya masa subur berarti 1 ditambah 21, yaitu 22. Artinya masa subur kalian berlangsung hari kelima setelah haid kalian sampai dengan hari ke-22 setelah hari terakhir kalian haid. Jadi dari hari kelima setelah haid sampai hari ke-22 setelah haid ini adalah dianjurkan untuk kalian berhubungan badan dengan suami karena peluang hamilnya itu lebih tinggi. Ini bukan tanggal ya, bukan tanggal 5, bukan tanggal 22, tapi hari kelima dan hari ke-22 sampai dengan hari ke-22. Oke, aku kasih contoh lagi ya. Misalkan kalian haid terakhir itu tanggal 5 Agustus. 5 Agustus. Ini terakhir kalian haid. Hari pertama haid terakhir ya. Hari pertama haid terakhir kalian tanggal 5 Agustus ya. Kemudian masih dengan rumus yang tadi,
Jadi 5 ditambah 4, ya, 5 ditambah 4, 9, artinya hari ke-9, dan 5 ditambah 21 jadi 26. Jadi artinya masa subur kalian berlangsung dari hari ke-9 setelah hari terakhir haid kalian sampai dengan hari ke-26 setelah hari haid terakhir kalian. Nah, jadi dari hari ke-9 sampai hari ke-26 adalah masa subur kalian. Sekali lagi ini bukan tanggal ya, bukan tanggal 9, bukan tanggal 26, melainkan hari pertama kalian masa subur berlangsung hari ke-9 setelah haid terakhir kalian dan sampai dengan hari ke-26 setelah haid terakhir kalian. Oh iya, rumus tadi ini menghitung masa subur tidak teratur adalah buat menghitung masa subur dengan siklus haid yang tidak teratur antara 21 hari siklus sampai 35 hari siklus haid. Jadi di bawah 21 hari atau di atas 35 hari tidak bisa menggunakan rumus ini. Dan itu juga yang aku alamin. Aku juga nggak bisa pakai rumus ini karena siklus haid aku yang sangat-sangat nggak teratur. Kalian bisa lihat beberapa cerita aku tentang haid yang nggak teratur. Bisa sampai sebulan, 2 bulan aku nggak haid. Kadang 1 bulan 2 kali gitu. Jadi nggak bisa pakai rumus yang tadi itu 18 dan 11. Nah, itu tadi cara menghitung masa subur kalian dengan siklus haid yang tidak teratur, yaitu antara 21 siklus sampai dengan 35 hari siklus haid. Semoga dapat dipahami penjelasan dari aku, semoga dapat dimengerti dan kalian bisa mempraktekkan, bisa menghitung masa subur kalian. Kalaupun kurang jelas, mohon maaf dan jangan lupa tonton terus video aku, video-video sebelumnya juga ditonton. Jangan lupa like serta komen. Jangan di skip ya videonya, jangan di skip biar kalian lebih paham dan lebih jelas gitu cara ngitungnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.